di surga, kami syukur kasih Tuhan kepada kami. Dalam ibadah ini Tuhan pimpin kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kami mau siap hati kami untuk dengar firman Tuhan. Roh-Mu yang di dalam hati kami dan dalam hidup kami, pimpinlah kami dan ajari kami dengan mengerti kehendak-Mu. Penuhi kuasa hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan setiap sabda firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Pimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami mau terus memuji dan memuliakan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, di mana semua orang percaya berkumpul pada malam ini. Kami mau memuji-Mu, dan setiap pujian kami naikkan dengan hati kami sesungguhnya. Dan kami mau juga mendengar firman-Mu dan diajari Engkau Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan pimpin kami dan sertai kami semua. Kiranya kuasa-Mu yang menyertai kami. Kami percaya ibadah ini Tuhan pimpin. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami siap hati kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam ini. Saya percaya bahwa saudara malam ini semua adalah anak-anak Allah yang diberkati Tuhan. Maka saya minta saudara berfokus dengan firman Tuhan. Karena hidup itu cuma ada satu masalah yang akan membuat kita habis semuanya. Ada satu masalah aja yang akan membuat kita habis semuanya. Saya tahu masalahnya apa? Satu, ketika Anda sakit, semua habis. Ketika Anda sakit, semua habis. Namanya kerjaan, masa depan, keluarga, semua tak ada. Satu, ya, satunya Anda sakit, maka Anda habis semuanya. Ya. Satu, jangan sampai Anda sakit parah. Nah, ketika Anda sakit parah, itu tidak pandang usia. Mau muda, mau tua, semua sama. Habis semua. Yang tua, udah pastilah, ya. Udah pasti, cepat. Yang muda, gak ada harapan lagi. Ngapain kerja lagi? Ngapain berusaha lagi? Ngapain nikah lagi? Semua sudah tidak harapan. Jangan sampai sakit parah. Maka untuk itu kesempatan kita harus belajar terus firman Tuhan yang benar. Bukan belajar menghafal firman Tuhan, tapi mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan catatkan di Alkitab ini. Hari ini kita akan fokus belajar, karena saya mau hari ini saudara benar-benar belajar jati diri Yesus Kristus. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar jati diri Yesus Kristus. Ya, jadi kesaksian Yesus Kristus. Jadi judulnya adalah jati diri Yesus Kristus atau kesaksian Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Ya, siapakah Yesus Kristus itu? Menurut Aceh, siapakah Yesus itu? Tuhan. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Juru Selamat menurut Aceh. Menurut Mario, siapakah Yesus itu? Marco. Hah? Yesus kan? Siapa sini yang belum percaya Yesus? Apakah semua kita tahu Yesus itu siapa? Mari kita sama-sama memahami pada malam ini. Ya, kita belajar, kita buka Yohanes 7 ayat 14 sampai 24. Kita buka Yohanes 7 ayat 14 sampai 24. Mari kita akan baca bersama-sama, tapi aku baca ayat 14 ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku
tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, biarlah tahu tentang ajaranku yang berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah saya telah memberikan Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang melakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau saudara menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Mari ayat 24 kita baca bersama-sama. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimlah dengan adil. Mari kita doa sekali lagi. Kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami dan ajari kami firman yang sudah kami baca di Yohanes 7 ayat 14 sampai 24. Kira Tuhan beri pengertian kepada kami, dan Tuhan yang mendidik kami, Tuhan yang mengajar kami. Kami serahkan semua dalam firman ini dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada malam ini saya harap saudara berfokus untuk mengerti dan belajar untuk satu firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini penting mengenai kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, saudara-saudara, pada ayat 14 ini, waktu pesta sedang berlangsung. Ya, betul. Waktu pesta sedang berlangsung. Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Dengar baik-baik. Waktu pesta sedang berlangsung, berarti pesta sudah mulai. Pesta sudah mulai. Yesus datang itu terlambat. Pesta sudah mulai, Yesus datang itu terlambat. Nah, kalau pesta sudah mulai, orang datang terlambat, biasanya itu, kalau kita lihat dalam dunia ini, kalau kita pesta, orang kita terlambat, biasanya itu kita nggak gitu kenal pengantinnya, betul? Ya, nggak gitu kenal pengantinnya. Biasa begitu ya. Kalau family atau saudara itu pesta jam 7, biasa kotiam udah hadir, betul? Ya. Tapi kalau kita nggak gitu kenal, acara cipiam, kita biasalah hadir, kalau tiap cuma salam aja pulang biasanya ya. Tapi yang hamcia itu saat yang puas, saat yang puas sudah di pintu. Yang hamcia itu saat yang puas sudah di pintu. Tapi yang biasanya, orang-orang biasanya udah kenyang punya, biasanya cuma salamnya. Nah, saudara yang mana saya nggak ngerti. Ada saudara yang hamcia itu saat yang puas menunggu, atau yang salam aja, atau saudara yang kenal seperti familia ini. Nah, pesta ini sedang berlangsung. Ini menunjukkan Yesus datang terlambat dalam pesta itu. Pada waktu Yesus datang ke pesta itu, sudah berlangsung. Yesus sengaja terlambat, atau Yesus memang ada halangan terlambat? Menurut saudara, Yesus sengaja terlambat, atau memang ada halangan membuat Yesus terlambat? Kalau kita lihat dari ayat ini, yang Yohanes 7 ayat 14 sampai 24, ayat sebelumnya, Yesus mengatakan, mari kita lihat ayat ke-6 sampai 10. Kita lihat ayat ke-6 sampai 10. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ayat 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi ini ada satu rencana Yesus ke sana.
Kenapa? Karena Yesus tahu orang Yahudi mau membunuh dia. Karena orang Yahudi mau membunuh dia, maka dia sengaja terlambat untuk ke dalam pesta itu, supaya orang Yahudi tidak membunuh dia. Maka Yesus katakan, waktuku belum tiba. Ya, waktuku belum tiba. Jadi waktu belum tiba, dia nggak bisa mati. Ya, ada orang yang hanya sakit kepala aja mati. Ya, saya dengar Aing punya pegawai, mamanya masak-masak pusing langsung mati. Ya, ada orang saya dengar, ya, ditabrak mobilnya hancur semua, nggak mati. Ya, kalau belum waktunya, belum mati. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali kita harus belajar waktu Tuhan. Kita harus belajar apa yang dikatakan Yesus dalam waktunya. Nah, saudara-saudara, waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, di mana Tuhan memberikan kita ada tugas untuk memberitakan Injil. Tugas-tugas dari Tuhan kita harus bisa menjalankan dan harus bisa melakukan, dan tidak boleh kompromi. Karena tugas yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan ingin kita memberitakan Injil, memberitakan jati dirinya. Kalau saudara dan saya tidak menganggap ini adalah penting untuk memberitakan jati diri Yesus, maka ini masalah. Karena kita benar-benar, saya katakan, kita benar-benar tidak mengenal Yesus. Kita hanya kena-kena aja, ya, atau karena sesuatu makanya kita datang. Nah, saudara-saudara, Yesus memberi statement dengan diam-diam dia juga ke sana. Kenapa? Karena dia tahu di sana dia harus memberitakan firman. Di sana dia harus memberikan firman Tuhan. Jadi kalau keterlambatan dalam untuk memberikan firman Tuhan, apakah ini masalah? Tentu tidak. Karena Yesus punya rencana Allah lebih tahu, dia lebih tahu segala daripada kita. Maka ayat 15, berarti baik-baik. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah, saudara dia, ya, Yesus sengaja terlambat. Setelah sampai di sana, ya, Yesus tidak langsung, orang sudah berkumpul banyak di sana, ya. Orang itu melihat Yesus, orang itu heran. Ini siapa orang ini? Ya, dari mana ilmu pengetahuan yang dia belajar? Maka mereka mengatakan, heran orang Yahudi itu dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan dengan demikian tanpa belajar? Kenapa orang ini, saya nggak pernah dia tahu dia sekolah, saya nggak pernah tahu dia itu jurusan mana. Kok tiba-tiba bisa berkata-kata yang begitu luar biasa? Saudara jangan lupa, ya, kalau saudara tanya, Yesus sekolah teologi ada? Halo? Hah? Nah, ini pertanyaannya. Banyak orang nggak ngerti. Nah, ini hati-hati ya. Yesus sekolah teologi enggak? Pasti jawabnya enggak. Saya bilang Yesus sekolah. Sekolah. Yesus itu kalau waktu jadi manusia, dia ikut aturan manusia. Nggak seperti kita. Jadi manusia mau jadi Tuhan, naik silakan. Yesus ikut. Dari mana Yesus sekolah? Buka Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Lukas 2, 46 sampai 47. Baca, 1, 2, 3. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar. Diajarin gak dia? Diajarin. Waktu dia dengar, apa dia ngomong? Dia dengar dulu mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Baca ulang sekali. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah.
Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, pada tokoh-tokoh orang agamawan, sambil mendengar mereka, siapa mereka? Alim ulama ini, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Berarti ada conversation, tanya jawab. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia, semua orang yang mendengar dia sangat heran dan kecerdasnya dan segala jawabannya diberikannya. Dia pintar, kecil-kecil sudah pintar, IQ-nya 2000. Mereka sangat pintar karena dia Tuhan, dia pintar ya. Tapi ya, ini menunjukkan bahwa satu hal yang begitu luar biasa, bahwa saudara-saudara sejak kecil, saudara lupa Yesus itu orang Yahudi. Saudara lupa orang Yahudi itu dari kecil-kecilnya sudah diajar hukum Taurat. Nah, orang Yahudi itu dari kecil aja sudah diajari hukum Taurat. Yang gak perlu dia ke sekolah, siapapun orang Yahudi dari kecil sudah diajari agama, sudah diajari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan dan Ulangan, sudah diajari kitab Daud, raja-raja, sudah diajari semuanya waktu kecil. Nah, coba kita lihat zaman sekarang. Nah, kenapa kita mengatakan Yesus gak sekolah? Karena kita lupa zaman Yesus sama zaman sekarang beda gak? Beda. Waktu Yesus orang Yahudi, orang Yahudi itu tidak perlu diajari, semua sudah diajari. Maka Yesus mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, sehingga dia paham semua. Sehingga waktu ditanya jawab sama alim ulama, dia bisa menjawab dengan perkataan yang begitu mengherankan. Dengar baik-baik. Yesus belajar firman Tuhan. Yesus belajar perjanjian lama. Ya. Jadi Yesus tidak pernah belajar teologi, tapi Yesus mengerti sejarah dan semua daripada orang-orang Yahudi yang dari sejarah demi sejarah yang Yesus belajar. Nah, kedua, Rasul Paulus belajar nggak? Belajar. Sama siapa? Dari mana kitabnya? Buka. Hah? Nanti salah kena nasi goreng. Kisah Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua. Pada waktu, nah, Rasul Paulus juga diajari, ya, Rasul Paulus juga diajari. Nah, ini saudara paham baik-baik. Nanti saya kasih penjelasannya, karena kalau kita bicara jati diri Kristus, bagaimana kita bisa bicara jati diri Kristus kalau kita sendiri tidak diajari? Ya. Bagaimana saudara tahu Yesus siapa? Tadi katakan Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Anda semua orang selalu mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang mengerti itu. Itu cuma hanya satu pengertian yang biasa. Satu pengertian yang biasa. Kalau Anda menyebut Juru Selamat, dari mana Juru Selamatnya? Karena dia menggantikan saudara dan saya. Lalu itu namanya Yesus. Yesus adalah dia menggantikan saudara dan saya. Lalu namanya Juru Selamat. Nah, saudara-saudara,
Jadi saya bisa berkesimpulan ada dua kemungkinan arti dari ucapan ini. Orang Yahudi mengucapkan, maka heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah, ini sekedar menunjukkan menurut saya mereka bagaimana Yesus bisa mempunyai pengetahuan yang begitu hebat padahal tidak pernah sekolah teologi. Kedua, ini juga bisa menunjukkan mereka menolak ajaran-ajaran Yesus, ya, atau mereka sanksi bahwa terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini orang Yahudi, dia menunjukkan bahwa bagaimana mereka heran, tapi mereka tahu Yesus tidak sekolah teologi. Tapi ini juga mereka sebenarnya menolak, ya, apa yang diajarkan oleh Yesus karena mereka sanksi apa yang diajarkan Yesus. Maka ayat 16 Yesus menjawab. Yesus menjawab di ayat 16. Jawab Yesus. Baca 3:21. Maka Yesus menjawab kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Nah, kalau kita lihat dari kedua unsur ini, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, satu. Kedua, Dia yang telah mengutus aku. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali kita melihat bahwa ada sisi-sisi yang harus kita belajar dari unsur-unsur setiap kali kita dengar khotbah. Kita harus perhatian baik-baik setiap kita mendengar khotbah. Waktu Anda mendengar firman Tuhan, bukan urusan saudara pendeta itu dapat dari mana dia dapat mengkhotbah hal-hal itu. Bukan urusan saudara. Tetapi urusan saudara adalah saudara harus mengecek kebenaran khotbah itu. Ini hati-hati. Ya, pendetanya khotbah dari mana? Gak perlu saudara tahu. Ambil dari mana? Tapi saudara harus cek apa yang dikhotbahkan itu adakah dalam kebenaran? Ini penting. Nah, kenapa? Karena dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, mari kita baca. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kelelahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi dicek. Ya benar. Kalau saya sekolah di Reform, setiap kali hamba Tuhan khotbah, kita bukan dengar apa yang dia cerita, kita dengar apa yang dia khotbahkan. Kalau cerita itu biarin aja. Tapi kalau dia cerita dengan tersilat dia, dengan kesaksian itu kita biarin. Tapi begitu dia bicara tentang firman Allah, itu kebenaran itu ada nggak? Kalau kebenaran nggak ada, langsung turun badan dari pukul 3 kali. Diusir, nggak boleh khotbah. Kalau kita di Reform seperti itu, diusir nggak boleh khotbah. Nah, apalagi jemaat di sini, itu luar biasa. Datang ibadah, tidak pernah bawa kitab dan tidur melulu. Itu mujizat nyata. Tak terbatas kuasamu, Tuhan, semua dapat kau lakukan. Ya, dia harap mujizat, tetapi dia tak ngerti apa yang dikhotbahkan. Lagu nyanyi salah pun tetap dia nyanyi. Bandnya gak tahu kemana, nyanyi kemana, tetap bisa nyanyi. Luar biasa. Sampai jet pukul, sampai dia punya itu drum, gak tahu mau patah memang. Mulia, aja mulia, kata apa? Saya ngerti. Tapi saya tahu itu kesalahan antara komunikasi antara band sama sound system, pemain musik sama singer. Saya ulang-ulang. Saudara gak tahu, saudara tak nyanyi aja. Ini permasalahannya. Kalau saya sangat teliti, di mana kalau ini salah sama,
Kalau saya dengar firman Tuhan, saya tidak dengar kesaksian dia, itu biasa-biasa, itu biarkan dia bicara. Tapi begitu dia uraikan firman Tuhan, kalau salah, saya pulang, saya nggak mau dengar lagi. Karena itu menyangkut hidup saya, menyangkut iman saya. Waduh, gak boleh salah. Saudara, puji Tuhan, setiap kali kita di warta ada satu bingkai kok bahasanya. Saudara kalau baca baik-baik itu saudara diajar luar biasa. Saudara tanpa sekolah teologi, saudara saya jamin kalau setahun kamu baca itu, pasti kamu dapat STT. Bukan STH, STT. Sekolah tingkat tinggi. Ya, tinggi. Saya nggak mau belakang, tinggi sendiri ya, kata belakang. Ya. Gak boleh, kita ini harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena firman Tuhan itu harus kau cek, harus dibenahi. Kalau kita dengar salah, masa kita biarkan? Nah ini. Kenapa kita biarkan? Karena kita gak biasa. Ya, biarnya kok baik, berarti kita dengar aja. Enggak boleh, karena menyangkut iman kita. Iman kita salah atau benar, itu dari khotbah. Jadi harus benar kau cek, harus kau cek. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena semua pada banyaknya hamba Tuhan sekarang ini, ya, rata-rata mereka nggak sekolah teologi, hampir. Sekolah pun, ya, paling lama pun saya dengar, paling lama ya, itu cuma 2 tahun. Yang ada yang 3 bulan sudah jadi PDP, 6 bulan PDM, ya, 9 bulan PDT. Ya, 2 tahun PKT. Ya, PKT. Kenapa sebegitu? Enggak, kalau reform itu jadi pendeta itu ya harus sekolah 10 tahun. 10 tahun baru jadi evangelis. Kalau reform 10 tahun baru jadi evangelis. Mau jadi pendeta 20 tahun, kata Stephen Tong. Gak boleh jadi pendeta sebelum 20 tahun. Kenapa? Akan khotbah sembarangan. Biasa mereka itu apa? Mereka selalu menganggap bahwa Roh Kudus bisa mengajar seseorang tanpa mereka sekolah teologi. Mereka ambil ayat dari mana? Ambil dari mana? Ambil ayat dari mana? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajari segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu memang betul Roh Kudus akan mengajar kita. Betul, saya percaya betul ayat-ayat ini. Tetapi orang itu apakah bertobat atau tidak bertobat? Ini persoalannya. Benar. Kalau orang itu benar-benar bertobat, setiap hari bersekutu dengan Allah dan berdoa dengan Allah, tidak duniawi dan benar-benar terus memahami baca Alkitab, saya percaya Roh Kudus akan tuntun dia. Apakah orang itu seperti itu? Nah, ada orang seperti gini. Jadi kalau misalnya dia benar-benar bertobat dan dia sungguh-sungguh bertobat terus bersekutu dengan Allah, nah saya percaya ini ayatnya akan bekerja. Dan saya juga percaya karya Roh Kudus luar biasa akan bekerja pada orang yang benar-benar bertobat walaupun dia tidak sekolah teologi. Itu betul. Tapi kalau orang itu sibuk kesana kesini, baca kitab juga tak benar, udah pulang tinggal tidur, besok khotbah, itu bukan Roh Kudus, bukan kuda lagi. Ini benar-benar udah nggak tahu kemana. Jadi enggak. Ini orang ini, saya menyesal, saya putus asa, saya nggak ngerti arti firman Tuhan ini. Terus dia bergumul. Nah, saya percaya Roh Kudus akan bekerja buat dia, karena dia menyerahkan diri dia untuk para Tuhan. Saya percaya Tuhan pimpin. Gak usah orang hamba Tuhan. Saudara semua jika melakukan dengan hal sungguh-sungguh, saudara dimengertikan oleh Tuhan. Apa ini gereja, saudara betul-betul mau dengar firman Tuhan, pasti Roh Kudus akan mengajar saudara. Itu saya percaya. Nah,
Kalau saya kerja saudara tidur dan saudara itu ngantuk, nggak bawa kitab, waktu kamu gejeng sana lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, ikut kopi lagi, itu bukan Roh Kudus, lo tampal nanti kamu. Orang yang baca bukan lihat kanan, lihat kiri, dan ini ada melayang-layang ke atas. Saya nggak ngerti. Coba kita buka satu lagi, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetap dirinya sendiri. Ia dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara-saudara, hamba Tuhan tidak sekolah teologi akan dipilih, pasti bisa kalau hamba Tuhan itu bertobat. Maka saya bilang, hamba Tuhan sudah berzina, hamba Tuhan sudah berdagang, itu nggak Roh Kudus lagi, itu roh dunianya bawa. Karena Roh Kudus akan pimpin seorang hamba Tuhan ketika dia punya waktu, semua beri kepada Tuhan. Pasti Roh Kudus beri. Ayat ini berlaku untuk orang yang benar-benar bertobat. Nah, bukan hamba Tuhan, siapa aja di sini kalau mau benar-benar bertobat, itu pasti akan Tuhan pimpin. Semua view dari firman Tuhan, Tuhan ajarin. Saya percaya itu benar-benar percaya. Tapi kalau orang itu masih duniawi, gak mungkin dia bisa mengerti. Pasti dia dengan pengertian dia sendiri. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya, bagaimana murid-murid Yesus. Apakah murid Yesus sekolah? Juga enggak loh. Kita buka Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13. Nah, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar, tapi mereka jadi hamba Tuhan, mengikuti Yesus. Nah, ini harus kita perhatian baik-baik. Saudara harus perhatian. Maka saya bilang kok banyak penting saudara perhatian baik-baik. Perlu kita perbedaan. Perlu kita memberikan perbedaan. Bagaimana kita memberikan perbedaan? Perbedaan begini. Zaman waktu Yesus sama zaman sekarang Jokowi beda. Halo? Beda. Oke, beda ya. Waktu Yesus 12 rasul, yaitu murid-murid Yesus itu, mereka itu semua rata-rata adalah orang yang Yahudi. Jadi mereka hidup dalam penjajahan Romawi waktu saat itu. Nah, yang digunakan bahasa mereka, bahasa apa? Ibrani dan Yunani. Ibrani dan Yunani. Nah, bahasa asli Alkitab itu adalah Ibrani dan Yunani. Nah, kalau hari ini ya, orang itu waktu itu mereka mengerti bahasa aslinya. Nah, bahasa Indonesia sudah diterjemah sudah berapa lewat lapis. Gak tahu apa bahasanya asli atau tidak, saya gak tahu. Saya gak bisa mengerti, tapi saya coba belajar ikuti aja. Kenapa? Karena saya gak mengerti bahasa aslinya waktu itu istilah, saya gak pernah lihat. Nah, jadi saudara-saudara, waktu itu mereka tidak perlu diajari, karena mereka mengerti, mereka baca, mereka tahu. Satu. Kedua, dan rasul-rasul itu orang Yahudi sejak kecil sudah diajari firman Tuhan, yaitu hukum Taurat. Itu kedua. Ya. Ketiga, 12 rasul itu ikut Yesus selama 3,5 tahun. Setiap Yesus di mana khotbah,
langsung lihat. Itu namanya belajar langsung, otodidak, on the spot. Bahasa kerennya on the spot. Ya, belajar otodidak on the spot, belajar langsung di lapangan. Nah, kalau sekarang itu siapa yang ajar kita? Ayo, sekarang kita kalau mau berkhotbah yang baik, siapa ajar kita? Siapa? Syukur-syukur saya sekolah 5 tahun. Saya sekolah sekarang dari MD S2 saya ambil S3. Saya sekolah. Saya rencana mau jadi ambil S8 nanti. Dia jadi gila sekali ya. Ketemu saudara, kalau saudara ketemu saya tiba-tiba kesenyum, berarti orang gila. Ya sekarang saya, kenapa sekolah? Waduh, saudara tidak mengerti. Kalau saya nggak sekolah, yang ikut saya pasti celaka semua. Kan suka-suka saya kok. Dikit-dikit saya ngomong, Roh Kudus bekerja pada saya. Tuhan ketemu saya kemarin, kongko sama saya. Wah, saudara percaya kan? Karena saya hamba Tuhan. Nah, saya jalan-jalan keluar, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan hati saya. Kenapa? Karena dia lihat bahwa saudara Marco besok harus kasih jejak pion. Karena Roh Kudus bicara. Ya Mario gak bisa kasih, Marco kasih. Kenapa kasih nama Marco? Supaya ada sesuatu yang dia pikirkan. Marco siapa? Engkaunya. Mario gak bisa, Jacques gak bisa kan? Marco bisa. Maka saya gak mau kasih nama Mario, Marco supaya bisa, benar? Ya amin kan, supaya bisa. Nah saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan kalau kita gak belajar? Maka saudara-saudara, kalau dicetak selembar-selembar untuk saudara gak pernah bawa pulang dibelajari, mau saudara itu benar-benar. Kenapa benar-benar? Ya, karena saudara tidak pernah mau belajar. Kalau saudara tidak pernah mau belajar, selama diri saudara menjadi orang yang bodoh. Hidup ada dua, belajar baik-baik. Hidup manusia cuma ada dua. Satu, orang yang kaya. Pasti semua orang suka. Amin. Kedua, orang yang pintar, semua pasti orang suka. Betul? Amin. Nah, kalau orang yang bodoh, bukan soal ganteng maksudnya. Kalau orang yang kaya, gak bentuk-bentuk apapun, benar? Bawa ketiak pun setengah. Senang, yang penting dia kaya. Dia datang bawa mobilnya itu bagus-bagus. Ya tiketnya itu gak usah dia simpan kantong, dia tempel di celana semua. Ya badannya itu pakai plastik, semua uang semua. Orang kaya di mana-mana itu tidak perlu cari teman, dan orang cari dia, benar? Orang pintar tidak perlu cari teman, semua suka dia. Nah, saudara yang mana? Pintar enggak? Kaya enggak? Saya kasih tahu anak saya, saya tahu Yosua, kamu harus jadi dua orang ini. Kalau kamu tidak kaya, kamu harus pintar. Kalau kamu pintar, semua pasti orang cari kamu, teman-teman kamu, karena pintar. Nah, kalau kamu kaya, kamu bodoh gak apa-apa. Kenapa? Kalau kamu kaya, uang banyak, semua cari kamu. Nah itu, dua aja dalam hidup, belajar baik-baik itu. Nah, kalau dua-dua itu kita selama gereja, dua-dua gak ada. Papa saya bilang, hempen. Ya, papa saya bilang, apa? Pentang. Papa saya bilang, pentang. Papa saya bilang, pentang. Pentang itu ada apa sih? Stupid. Jangan jadi orang kayak gitu. Saya belajar. Nah, ketika aku belajar, aku mengupgrade diri saya untuk rohani, untuk mengupgrade sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Maka saya akhirnya tahu apa yang saya. Sejak saya tahu, saya bisa bicara pada orang. Nah, kalau kita ada dua-duanya, udah jadi pintar, kaya lagi, jadi dia. Ya. Kalau sudah bodoh, miskin lagi, juga jadi dia. Itu tinggal mati aja tuh.
Udah miskin, bodoh lagi, itu mau jadi apa? Belajar dua itu. Saya ajar saudara, harus punya dua itu. Anda boleh miskin, nggak masalah. Tapi harus pintar. Nah, nggak boleh harus belajar. Jangan dua-dua malas, nggak bisa sukses jadi orang. Sukses dalam dunia pun nggak bisa, apalagi masuk surga. Sudah kata tolong. Ini penting. Ini mulai Yesus loh. Mereka bilang heran ya, ini orang nggak belajar. Ya orang nggak belajar. Tapi mereka mengerti. Nah, ini pentingnya kita sekarang, zaman sekarang, saudara harus pahami itu. Saya bilang ini penting sekali, saudara. Jangan jadi orang biasa-biasa. Dua. Kalau saudara bukan orang kaya, jadi orang pintar di gereja. Belajar rohani sungguh-sungguh. Siang malam belajar. Masa saya selalu ajar mereka untuk nyanyi kan? Saya bilang, jangan kira main-main. Nyanyi pun sungguh-sungguh. Main sosial sungguh-sungguh. Jangan nyanyi juga goblok. Main musik juga goblok. Uang juga nggak ada. Mau jadi apa? Saya kasih tahu Aing juga begitu. Saya kasih anak saya semua kita Aing, saya ngomong semua, Aing lo harus ini. Jadi orang pintar. Gue jadi orang pintar. Dia percaya gue. Dimanapun orang suka kamu. Siapa? Ini orang pintar. Boleh saya mau kenalin. Siapa ini? Si bodoh. Gak mau. Dia datang. Si bodoh datang. Biarkan datang. Si pintar datang. Jam berapa? Aku mau ketemu dia. Si kaya datang. Jam berapa? Saya mau tunggu dia. Benar? Bodoh, miskin, datang. Ya, sendiri. Gak mau. Belajar baik-baik. Ini kita harus dibuka. Dibuka. Ya, jangan orang biasa-biasa. Saya selalu begini. Waktu jadi pendeta, saya lihat kenapa aku jadi bodoh. Dibodoh-bodohin terus. Akhirnya pergi sekolah. Sungguh-sungguh belajar setahun dan sampai 5 tahun. Nah, setelah belajar 5 tahun, saya ingin belajar lagi. Supaya apa? Supaya aku benar-benar jadi orang pintar. Nah, saya pintar. Nah, Aing cari uang supaya jadi orang kaya. Nah, dua-dua ada. Yang lain kalian semua. Bukan seperti itu. Kalau kita jadi pintar, berarti kita bisa cerita. Bisa cerita. Kalau bodoh, ceritanya apa? Coba. Orang bodoh cerita, kamu cerita apa? Dia nggak bisa cerita, dia nggak ada ceritanya. Kalau pintar banyak cerita. Dia banyak kasih masukan. Dia banyak kasih kamu arahan. Benar? Kenapa kita harus cari orang pintar? Ayo coba. Kenapa kamu sering kesulitan? Ayo kita cari orang pintar. Kenapa kata orang pintar? Kenapa kita? Kalau kita lagi stres ya, kita lagi pusing ya, kita cari orang bodoh aja. Ada yang ngomong gitu nggak? Nggak ada. Cari orang pintar. Nah, kenapa kita katakan dukun orang pintar? Ayo coba. Karena dia selalu membaca apa yang lo mau, makanya lo anggap dia pintar. Coba yang dukun itu, ya selalu bertentang apa yang kamu mau, pasti bilang dukun goblok. Benar? Itu kan simpel semua itu. Ayo kita kembali. Dalam ayat 16 ini, ya tadi katakan jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, di sini Yesus mengatakan satu kalimat yang begitu konkret. Tapi ayat 17 itu mengkonkretkan semua daripada kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita baca ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, saudara-saudara, Yesus berbicara dengan seakan-akan ada seperti satu statement yang tadi ayat 16 mengatakan pembicaraannya menganggap bahwa ada dua aliran itu dari ayat 16 ya, mengenai ayat 16. Tapi Yesus waktu bicaranya sebagai manusia biasa statement itu. Nah, Yesus menunjukkan bahwa di ayat ini berikutnya, apakah yang diajarkan itu mempunyai sumber yang lebih tinggi daripada semua teologi orang Yahudi. Karena Yesus adalah Allah. Nah, Yesus tahu bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Dan mereka itu bertanya dalam hati mereka, menanya, dari mana kami bisa tahu bahwa ajaran ini betul-betul dari Allah?
Gitu. Bagaimana kita tahu bahwa Pak Esen khotbah itu dari Allah atau dari firman Tuhan dan Yesus atau dari akal sendiri? Kira begitu. Maka Yesus menjawab ayat 17. Kalau kamu, nah ini ya, barang siapa yang mau melakukan kehendak, apa artinya? Barang siapa yang mau taat, kamu akan tahu apakah ajaran itu dari Tuhan atau ajaranku dari orang itu sendiri. Asal kita mau taat. Nah itu yang saya belajar. Ketika firman disampaikan, kita terima dan taat. Itu kita sering lawan. Dan sering kita cuek. Saya nggak mau. Apa yang saya dengar firman Tuhan, saya rekamkan dan saya taatkan. Itu penting. Karena kalau kita taat, kita sudah cross-check sesuai dengan Allah yang bicara, sesuai dengan firman yang benar, kita harus taat. Kita nggak boleh lawan. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Yesus mengatakan dengan simpel sekali. Kenapa? Karena dia mengatakan jika engkau mau taat, maka engkau akan mengerti firman-Ku. Jika kau mengerti firman, kau mengerti kebenaran, kau mengerti dengan namanya kebenaran, itu akan membuat kamu hidup dengan sukacita, membuat kamu bebas dari kehidupan kamu, bebas dari tekanan, bebas dari masalah. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ya saya katakan, ini hanya menunjukkan dua hal. Orang yang mempunyai keinginan untuk taat Tuhan, pasti ya imannya akan diteguhkan. Sekali lagi, orang yang mempunyai keinginan untuk mentaati Tuhan, pasti imannya akan diteguhkan. Kedua, orang yang tidak taat, ya pasti bisa sesat. Ya, dia pasti bisa sesat. Karena dia nggak bisa bedakan mana asli, mana palsu. Saya mau tanya, bagaimana kita bedakan uang asli dan uang palsu? Ayo saudara, siapa yang tahu? Bagaimana kita bisa bedakan uang asli atau uang palsu? Meng, boleh bisa bedakan? Hah? Perbuatan dan karakter. Hah? Perbuatan dan karakter. Perbuatan karakter apa lagi? Perbuatan dan karakter. Logonya, hologennya. Siapa ajarkan itu? Kok firman Tuhan? BI, Bank Indonesia. Ya dong, firman Tuhan. Ya benar. Nah, kita diajarin ambil uang itu hati-hati. Kalau uang ini tidak ada guys, kayak gini, ada kode-kode, ini uang palsu. Kita diajarin nggak? Nah, kalau kita tidak mau taat, kita cuek, kita terima uang apa? Palsu. Ya. Kalau kita nggak mau taat, ya kita nggak kita cuek aja lah, ya kita nggak pernah perhatikan. Berarti baik-baik. Kita diajarin ya. Nah, kita diajarin firman Tuhan juga untuk mengerti yang ini adalah dari Allah, yang ini bukan dari Allah. Kita diajari. Tapi saudara tidak pernah mau perhatikan itu. Saya selalu perhatikan itu. Kalau bukan bicara Allah yang bicara, apa yang dikatakan Allah, ngapain kita dengar? Tapi yang mau dikatakan Allah dengan firman Allah, kita harus tahan. Begitu juga uang asli dan uang palsu. Uang palsu nggak bisa pakai, bisa kita tangkap, benar? Ya. Nah, orang yang tidak mau, orang-orang yang menerima bukan perkataan Allah, perkataan orang itu sendiri, maka ujung-ujungnya kita masuk neraka. Gitu loh. Jadi kalau kita mendengar perkataan Allah, ujung-ujungnya kita masuk surga. Ya begitu. Ya, uang palsu, ujung-ujungnya masuk penjara kan? Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nabi palsu, apa bedanya? Mari kita buka Ulangan 18 ayat 20 sampai 22.
Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan orangnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkata itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah getah kepadanya. Banyak orang membuat palsu. Wah, tahun ini, tahun itu nabi-nabi palsu semua. Alkitab tidak pernah ajar kita sekarang ini. Yesus sudah mati, sudah berikan kita anugerah cuma-cuma. Membuat lagi. Kenapa? Karena mereka tidak pahami. Lihat, tidak pernah pakai uang asli sampai uang palsu. Dan jumlah pendeta juga jumlah palsu. Karena nggak mengerti. Tapi zaman sekarang tidak langsung mati. Enggak. Kalau zaman dulu langsung mati. Nabi palsu langsung mati. Jadi kalau misalnya ia mengatakan, nabi palsu yang mengatakan menurut dia sendiri, menurut perasaan dia, menurut bayangan dia, menurut pandangan dia, bukan menurut pandangan Allah. Maka kita hati-hati. Saya selalu ajar saudara, selalu saya katakan apa yang Allah pandangan, bukan pandangan saya. Kok nggak, kalau saya mau katakan pandangan saya, wah, tiap hari curhat di sini. Benar. Kalau saya mau katakan apa yang menurut pandangan saya, setiap hari di sini saya nggak perlu khotbah, saya curhat aja. Urusin saya, ya, urusin gereja ini bertahun-tahun nggak selesai. Ya, nggak pernah serius. Saya bingung gereja ini. Itu semua nggak pernah serius punya. Saya selalu serius. Kenapa? Karena setiap saya mau khotbah satu khotbah, saya susun dan saya cek sampai 10 kali. Kocak lagi. Itu pun ada salah. Kok di sini saya nggak ngerti, nggak pernah serius. Bagi saya Tuhan itu serius sekali. Kenapa? Kalau sempat kita itu longgar, iblis masuk. Longgar sedikit, iblis masuk. Kenapa gak boleh longgar? Kalau dekat dengan Tuhan, saya kali ngomong. Itu penting sekali. Kenapa? Karena ini bicara inti iman kita. Gereja ini bisa, iman orang bisa tumbuh. Kenapa? Karena yang pelayan juga serius. Ini serius sekali. Yang pelayan gak serius gak bisa tumbuh. Ngomong semua. IC-BC mereka. Banyak beban. Saya bingung, kok kayak gitu kenapa gak mati aja? Kata Langguna bilang, mau 5 orang, baru 2, kurang 3. Siapa yang loncat sebetulnya? Ya, kata Langguna bilang, udah loncat 2 kan, kurang 3. Saya pikir begini, jangan-jangan gereja orang kita udah hampir mau masuk nih. Kenapa gak serius? Harus semangat. Lihat muka saya, semangat. Kenapa? Karena saya jangan cair. Saya bahasa Mandarin mereka nggak ngerti. Semangat. Iya. Orang semangat, hidupnya semangat. Kok orang yang mau mati, hidupnya yang mati. Lu nggak ada masalah. Kalau lu nggak usah mati, sempat lu sakit, lu nggak usah cari lagi. Lu mau apapun, gak ada gunanya. Jual rumah, kontrak nggak bisa bayar, semua sakit, semua penyakit datang. Jangan sampai sakit. Saya bilang sama saudara, saudara punya masih sehat, nggak mau sungguh cari Tuhan, saudara tadi dengan ngomong saya, sempat kamu sakit gak ada obatnya, habis lu. Habis. Lu mau berjuang, mau gini, mau dagang, mau gini, tidak ada lagi, semua tutup. Karena untuk urus diri kamu nggak bisa lagi. Jadi waktu kita sehat, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita harus belajar. Saya selalu ingin belajar. Saya bilang, capek, jalan. Ada waktu, les bahasa Inggris. Ada waktu, saya bawa dia ke sini. Saya nggak pernah kasih apa itu kecuali tidur. Kenapa? Saya kasih belajar terus. Kenapa? Orang harus belajar supaya semangat. Kok sempat nganggur, pikirannya semangat jalan. Pikiran kita udah mulai pikir yang bukan. Nah, kok pikir bukan, maka kita nggak arah ke Tuhan, arah ke dunia. Harus semangat. Ya. Nggak ada orang yang buat kamu susah, buat kita susah.
Siapa yang buat kita susah? Ya, ada? Kenapa? Karena kamu tidak bisa pandang. Maka saya bilang, jadi orang pintar enggak, jadi orang kaya enggak. Kecuali Anda ini kaya sekali, Anda mau cuek nggak masalah, orang masih hormatmu gitu loh. Melihat sapam aja buang muka sama saudara. Sapam dia saudara datang. Hati-hati. Ini sebentar lagi kita tangkap itu. Nah, kalau lo kaya, sapam jauh-jauh datang nih. Datang semua. Kata prik apa prik? Pakir nggak ada. Prik. Dia bilang prik apa pak? Kalau pakir tenang. Dia ada umpet. Mobil dia tutup. Sekarang bapak datang dia sorong. Ini bapak saya udah umpet ini. Karena dia tahu datang dia orang kaya datang. Udah coba saudara miskin. Ya bawa mobil pun biarkan aja. Nggak ada. Begini. Ini jelas. Nah, jadi kita hidup di mana? Jadi dua orang itu, pintar atau kaya? Pilih salah satu. Siapa yang buat kita kaya? Tuhan. Siapa yang buat kita pintar? Tuhan. Maka belajar firman Tuhan supaya iman kamu diteguhkan, iman kamu kuat, supaya berani semangat hidup. Enggak. Siapa bilang kita nggak punya masa depan? Saya lihat saudara semua sebenarnya orang kaya, dia dulu orang kaya. Muka saudara tidak ada miskin, tapi miskin sendiri. Ya kenapa? Karena kamu diajari di gereja, Alkitab setiap kali warta ditulis pengajarannya. Anda bisa baca di rumah, baca aja nggak mau. Bawa Alkitab nggak mau, datang gini aja. Ya, bawa Alkitab nggak mau, baca nggak mau. Ya sampai sini. Saya nggak ngerti. Sayang hidup kamu. Sayang. Ya, Anda boleh miskin. Orang dunia mengatakan miskin, tapi hatimu tidak miskin. Kenapa? Kamu ada firman Allah yang diri. Orang boleh menghina kamu, tidak mau bergaul sama kamu, tapi di dalam dirimu tidak akan kurang sesuatu apapun, karena Tuhan selalu bersamamu. Itu penting. Tuhan pun nggak mau sama kamu lagi. Kenapa? Karena selalu usir semua orang. Gitu loh. Ya, gak bisa beda Nabi asli sama Nabi palsu. Gak bisa beda mana firman Allah, mana komik. Gak bisa beda. Bawa Alkitab. Saya berkali bawa Alkitab. Kalau Anda bilang Anda tua bikin sendiri. Ya, saya kalau ada encik-encik yang kaya, saya bilang, engkau, buat apa? Diam tuh, panggil engkau, Goban. Oh ya, engkau, Goban langsung. Benar? Ya. Kalau orang kaya itu panggil dia akong, dia marah. Walaupun dia tua. Benar? Itu panggil dia engkau. Kau tahu? Ya. Padahal dia akong. Dia bilang engkau. Nah ini. Nah, itu tahu. Kenapa kalau dia miskin ya, dia mau ganteng, lu panggil engkau, empet dia juga mau campur. Ya. Itu penting. Coba balik pikiran kita. Mari kita teruskan. Tadi udah ulangan ya, udah. Terus kemudian ayat ke-19. Tadi sudah sampai ayat ke-19 ya. Bukan Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Yesus menunjukkan bahwa orang Yahudi bukan termasuk orang yang taat. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena mereka menerima Taurat dari Musa, tetapi mereka tidak pernah mentaati Taurat itu. Orang Yahudi menerima Taurat dari Musa, tapi mereka tidak mentaati Taurat itu. Sehingga mereka membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus. Kalau bukan Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu melakukan hukum Taurat. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kata Yesus. Maka mereka menjawab ayat 20. Orang banyak itu
Menjawab, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Mereka menolak tuduhan itu. Ada dua kemungkinan. Mereka berdusta karena mereka tidak mau mengaku bahwa mereka itu mau membunuh Yesus. Tapi mereka juga bukan berdusta. Mereka juga tidak tahu pemimpin-pemimpin dari orang Yahudi mau membunuh Yesus. Bukan orang banyak itu yang mau membunuh Yesus, tapi pemimpin-pemimpin yang mau membunuh Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara dengan ayat 21, ya kita cepat di ayat 21. Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kau lakukan. Hanya satu perbuatan yang ku lakukan, dan kamu semua telah heran. Ayat 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunati orang pada hari Sabat. Siapa yang pertama kali menetapkan sunat? Siapa tahu? Ya, Abraham. Mana ayatnya Abraham? Kejadian 17. Ayat yang Kejadian 17 ayat 9 sampai 10. Kejadian 17 ayat 9 sampai 10. Bukan Musa, tetapi Abraham, nenek moyang mereka sebelum Musa. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat pertama-tama. Jadi sunat itu bukan awalnya dari Musa, tetapi dari Abraham. Nah, ini satu penjelasan. Jadi kalau misalnya saudara diterangkan, sebenarnya saudara harus cocokin Alkitab itu. Jadi begini, setiap saya khotbah di sini, saudara harus cocokin benar nggak khotbah saya. Kalau cocok nggak benar, saudara waktu saya turun, waktu saya minggu depan, saudara cerita saya, Pak, khotbah Bapak salah. Nah, itu saya harus perbaiki supaya kita semua iman kita teguh. Bukan asal ngomong. Jadi ya, bukan asal ngomong. Jadi nggak boleh asal ngomong. Ya, saudara di sini bawa diri, bawa hati, bawa otak. Cuma kecuali saudara sini otak kamu tinggal di bawah, kecuali jadi otak-otak kecuali gitu. Tapi kalau kita bawa otak harus diisi. Kita harus pegang. Dia khotbah saya. Oh, ini salah Pak, Bapak khotbah salah. Nah, Bapak kasih tahu saya besok perbaiki. Saya salah berarti. Nah, kalau saya benar, saudara harus benar. Kalau saudara benar, ya udah berarti saudara tidak mau jadi dua orang itu. Satu kaya, satu pintar. Ya itu nasib. Saya nggak tahu nasib. Ya, saya dulu waktu kecil ya, mama saya tanya saya, Esen, kalau mau jadi orang cuma dua. Saya diajarin, kaya atau pintar. Saya pegang itu. Maka saya lihat, saya harus dulu kaya, makanya kerja. Pendeta harus pintar, baca, supaya kan dibodoh-bodoh orang, benar. Ya. Kalau coba saya tanya, Daniel, kalau teman kamu ada yang pintar, orang suka sama dia? Hah? Teman kamu ada yang kaya sekali, orang suka sama dia? Ya. Teman kamu yang bodoh, tolol, miskin, ada mau kenal dia? Tidak ada. Nah, di sini puji Tuhan, Anda tidak bisa apa-apa, Tuhan tak mengasihi saudara. Berarti Anda itu terlalu pintar sampai Tuhan mati itu saudara. Sampai Tuhan mati itu saudara. Coba bayangkan, sampai mati kayak saya ganti saudara. Itu bukan pintar lagi, itu kepintaran saudara. Ya, Tuhan mati saudara. Ya semua kita semua dimati. Tuhan mati untuk kita semua, betul tak? Makanya kita belajar, jangan sia-siakan itu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus menyembuhkan waktu itu menyembuhkan orang waktu hari Sabat. Maka orang Yahudi mempersoalkan itu. Orang Yahudi sangat taat ya kepada hari Sabat. Tetapi orang Kristen melanggar hari Sabat. Ya, orang Yahudi itu taat kepada Sabat. Kalau Sabat, orang Yahudi tidak kerja. Ya, nggak sentuh. Semua benar-benar beribadah kepada Tuhan. Semua benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita orang Kristen Sabat hari Minggu kita itu
gak konsen, ya. Hari Minggu kerja, ya. Kemudian buka toko, ya. Pada hari Sabat itu kita benar-benar untuk muji Tuhan, ya. Apa Yesus katakan, apa salah kalau hari Sabat saya menolong orang, ya. Hari Sabat kita melayani, ya. Kita harus sungguh-sungguh. Maka hari Minggu itu kita harus pakai semua untuk Tuhan. Hari Minggu kita siap hati, kita sepenuh Tuhan, gak bekerja. Benar-benar bersekutu Tuhan, benar-benar 100% Tuhan. Itu kita mengerti. Nah, saudara-saudara, sekali lagi untuk ayat yang terakhir ini, kita baca ayat yang tadi sampai ke 22, sekarang 23, 24. Jika seorang menerima surat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Yesus tidak melanggar hari Sabat. Yesus menunjukkan bahwa di hari Sabat itu kita harus melakukan suatu hal yang bisa, yang lebih baik. Yaitu apa? Mengasihi manusia dengan manusia. Mengasihi musuhmu. Yesus hari Sabat itu menyembuhkan orang. Yesus hari Sabat itu menolong orang. Nah, jadi kita harus belajar hal itu. Apa yang dilakukan Yesus, itu satu pengajaran buat kita. Supaya kita gunakan hari Minggu itu benar-benar untuk Tuhan. Apalagi ada KKL. Waduh, itu benar-benar harus sungguh-sungguh memberitakan Injil. Setiap Injil diberitakan itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, memberitakan Injil, kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka harus sungguh-sungguh. Ini saya ngomong serius sekali Pak Saudara. Saudara mau diberkati, saudara mau hidup jadi orang yang berhasil, saudara mau hidup jadi orang yang iman yang kuat, saudara mau hidup masuk surga, belajar baik-baik, beritakan Injil. Saya bilang beritakan Injil, sehingga nanti akan membawa seluruh keluarga kamu itu diberkati. Berkati bukan uang, sehat, sukacita. Kenapa? Karena harus semangat. Ya, saya mau tanya ibu-ibu, mau nggak ketemu suami kamu tiap pulang itu ngoyong? Atau pulang terima suami kamu semangat pulang. Halo sayang, lagi ngapain? Ya, nggak capek dia. Kan bapak capek, nggak usah capek, kata capek jangan keluar. Ayo kita makan-makan di bakso di pinggir jalan. Wow, senang ya. Nanti aku bayar sendiri. Ya, ya nggak apa-apa, yang penting bayar sendiri, yang penting makan. Ya. Ayo kita jalan-jalan sebentar, kita lihat ke mall. Mau ngapain? Bapak punya uang? Enggak, nikmati AC-nya dan satu apa? Kalau kita nggak ada AC, kita nikmati AC. Kan orang dingin, pakai jaket ya. Anak, pakai jaket ya. Mama pakai baju Eskimo ya. Karena mau dingin, apalagi malam hari ada hujan-hujan kan. Nikmati AC. Lantai 1, Pak, di sini kurang dingin. Kita ada 2. Kurang dingin lagi, kita dekat dia sekung sana. Ya. Tiba-tiba istrinya hilang, ditangkap satpam. Harus lari. Nah, kenapa? Banyak kan nggak usah keluar, nggak usah keluar. Ya, kalau mau apa? Banyak acara mau dia. Ketawa aja. Banyak acara. Saya mau tanya bapak saudara, apa kita mau bayar? Nggak kan? Nggak usah, orangnya bisa masuk kok. Nggak usah masuk. Ayo, bapak ibu di rumah nggak ada AC sentral. Ini sentral AC-nya. Ya. Nah, kemudian mau dia makanan paling rame, ada ibu. Ya, kita dari jauh-jauh dia food court, dari jauh-jauh dulu dia lucu ya. Dia beli ini ya. Lucu. Kemudian aneh gitu, food court semua food court ada makanan ini. Orang itu lucu ya. Sampai antri-antri beli, kita nggak usah ya papa ya. Soalnya kita nggak tahu uang. Ya, jadi saudara, ini segantung kita bagaimana kita nikmati. Ya, itu. Ya. Nah, kalau misalnya bilang, wah film bagus, tenang aja. Film bagus tenang aja, kita lihat, gak apa-apa kita lihat. Tadi apa? Ya, pergi. Ya, gak film apa? Superman nggak masalah. Film Batman nggak masalah. Cinderella nggak apa. Nah, sampai rumah ya. Tadi film Cinderella. Baca buku Cinderella. Nama awalnya Cinderella. Papanya jadi apa? Jadi apa? Pangeran. Nah,
Wah, anak aja tikus lah, lucu ketawa, pulang tidur, besok seger. Ya. Semua tergantung kita, mau suka cita atau enggak. Kenapa kok? Gak usah baik, bisa kok. Nah, bagaimana kita nikmati itu, hidup itu harus begitu. Supaya kita biasa semangat, itu bukan berarti kita itu membuat seperti apa, suatu hal menghina diri, enggak. Kita semangat keluarga kita, akhirnya semua semangat, akhirnya terpikir, Tuhan pimpin kita, akhirnya kita berkhidmat, maka kita bisa kerjakan suatu perkara yang besar. Gak sadar, terbuat sekejap, keluarga kita akan bahagia. Kenapa? Semua anak-anak kita tahu bahwa kita ada keluarga yang semangat. Gitu. Apa yang memberitakan Injil? Itu tugas kita. Saya katakan tugas kita memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, berarti kita melakukan sesuatu kehendak Bapa yang dikatakan firman. Kok kita tidak bisa tahu mana kehendak Bapa? Nah, kita cross check apa yang ditulis oleh firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa kita harus memberitakan Injil itu. Jangan kita terlambat lagi. Lakukan itu semua. Apalagi nanti momen nanti tanggal 3 sampai tanggal 4. Ini 2 brosur saya cetak. Minimal 1 orang sampai 5 brosur. Ayo kirim ke saudara-saudara. Kirim ke saudara-saudara. Teman-teman dikirim. Supaya apa? Semua datang untuk memperingati di mana Yesus saat itu mati menggantikan saudara dan saya. Itu momen paling penting sekali. Itu harus benar-benar. Maka saya kemarin baca. Waduh, banyak nabi palsu sekarang. Ada yang mengatakan dia sudah rasul. Ya, Alkitab bilang terakhir itu tidak ada rasul, sudah selesai. Ya, ada yang menganggap dia rasul. Ada pendeta bisa habiskan rasul, lebih hebat. Saya nggak ngerti, tetapi saya bilang sama saudara, jangan kita dibodoh-bodohi orang. 2 jadi orang pintar dan kaya, iman kaya, bentuk uang nomor 10. Kaya itu sehat. Kalau kita sehat, kita bisa mengerjakan perkara banyak. Kalau kamu sakit, semua nggak bisa kerja. Sakit utang lagi, aduh saudara. Ya. Sehat, bersemangat, sehat dan bersemangat. Itu, ya, itu namanya orang kaya. Sehat dan semangat. Orang kaya cuma semangat kan, duitnya banyak kan? Nah, kita nggak punya duit, tapi kita harus punya firman Tuhan. Semangat. Saya bilang kan, orang lain boleh nggak mau kita, nggak masalah. Orang lain boleh hina kita, tapi Tuhan tetap di pihak kita. Siapa kalau lawan kita? Itu penting. Nah, saya selalu pegang itu. Saya nggak butuh teman, saya butuh Tuhan. Saya sama Ing bilang, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ngapain Tuhan? Kalau saya pintar, orang datang sendiri. Ya, kalau saya kaya, orang datang sendiri. Saya pernah hidup seperti itu, saya tahu. Kalau saudara kaya, saudara nggak usah cari teman. Orang kaya perlu cari teman, nggak perlu. Cuma saya kasih tahu. Ini mobil saya punya. Nah, ini gedung saya punya. Nah, tanah ini injak saya punya. Ini kartu nama saya. Nah, ya. Restoran semua saya punya. Nah, ini kartu nama saya. Nah, mau ngomong apa? Ini kartu nama saya. Anda perlu pikir ini. Ini kartu. Tuhan, jamah apa itu supaya aku bisa kenal dia. Nah, Anda berdoa untuk saya. Kenapa? Karena orang kaya pasti kamu doa supaya kamu Tuhan jamah dia, supaya orang itu bisa mengasihi kamu. Benar? Nah, coba awal ketemu. Pak, minta obat. Pak, aku miskin. Tuhan, jauhkan setan itu. Nah, saya nggak mau ketemu di gereja. Pasti, nah orang itu jangan ikutin kamu terus. Nah, kok pintar? Oh lain. Kok pintar? Di mana-mana suka orang. Kok lu bisa tahu? Nah, orang pintar, dia motivator. Orang pintar, banyak ngomong. Pintar, jadi orang mengarahi, penasehat. Suka orang suka. Nah, jangan sampai tua-tua itu kita nggak ada. Hidup untuk apa lagi? Apa artinya dunia ini? Udahlah kita bagi-bagi lah. Ya, mari kita belajar firman Tuhan. Biar Tuhan pimpin saudara dan saya. Amin. Kita nggak mau selesai, saya nggak mau selesai. Jangan dulu. Kalau jam 9, tahu semangat ini.
Terus semangat, gak bisa berhenti lagi. Maaf, gak bisa berhenti lagi. Tadi lagu gak bisa berhenti, saya gak bisa berhenti. Lagu udah gini 2 kali, saya gak bisa berhenti. Yang band-band, yang musik, saya udah kompak gak bisa berhenti. Terus semangat nih. Mau lagi? Saudara mau, saya gak mau. Amin, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur kepada Tuhan, pimpinlah kami mengenai jati diri Kristus secara benar, supaya kami bisa membedakan setiap firman yang kami dengar, apakah itu perkataan Allah dari perkataan yang Tuhan ajarkan kita, atau perkataan dari manusia itu sendiri. Tuhan, pimpin kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kesungguh hati kami untuk dengar firman Tuhan, supaya membawa kita punya iman bertumbuh dan iman kita dikuatkan, dan pengetahuan Allah selalu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, sertai kami semuanya, supaya kami bisa jadi melakukan kehendak Allah, kami belajar dengan ketaatan kita. Semua kami serahkan penuh kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, dan kami mohon naungan Tuhan kepada kita. Ya Tuhan, orang-orang sebagai manusia yang tidak mempeduli kami, atau orang-orang yang menghina kami tidak pernah takut. Asal Tuhan selalu di pihak kami, asal Tuhan selalu pimpin kami. Kami serahkan hidup kami di tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pimpin dalam hidup kita senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.